Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari diet kalori yang membebaskan Anda untuk makan tanpa batasan waktu. Artinya Anda boleh makan kapan saja gitu. Jadi nggak ada misalnya di program diet lain Anda nggak boleh makan malam, skip dinner gitu, atau mungkin Anda nggak boleh sarapan pagi, atau Anda nggak boleh brunch gitu ya, sarapan yang digabung sama makan siang dan sebagainya. Nah, di program diet kalori tidak ada hal semacam seperti itu. Artinya waktu bukan menjadi hal yang menjadi poin penting dalam program diet kalori ini. Jadi kita tidak concern tentang apakah Anda sarapan, apakah Anda makan siang atau makan malam, apakah Anda makan di antara jadwal-jadwal itu, di luar itu dan sebagainya gitu. Kita tetap nyarankan untuk Anda makan on time, tapi kalau misalnya memang nggak waktunya tidak memungkinkan dan sebagainya, atau katakanlah Anda memang nggak bisa untuk makan di sore hari gitu ya, bisanya malam karena kesibukan dan sebagainya, is oke buat kita. Jadi akan saya jelaskan ya, makan kapan saja di dalam program diet kalori. Oke, jadi fokus pembahasan kita pada video ini adalah tentang hal ini, kenapa bisa seperti itu gitu. Karena bagi sebagian orang mungkin hal ini ya seperti halnya ketika saya membahas tentang boleh makan apa saja, ada yang bilang it's too good to be true ya, terlalu fantastis, terlalu sulit untuk dipercaya dan sebagainya. Nah, ini video yang akan menjelaskan kepada Anda berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, concern kita itu bukan tentang kapan ya. Kapan di sini artinya kapan Anda makan atau when ya. Tetapi ya berapa atau ya how lah ya. Nah, how di sini ya, berapa ini bukan berapa banyak, berapa gram, berapa sendok dan sebagainya, tapi berapanya itu adalah kalori. Nah, ini poin kita. Kenapa dinamakan juga dengan diet kalori? Karena inilah. Jadi bebas, misalnya Anda mau makan malam gitu ya, mau makan siang, mau makan pagi, sarapan dan sebagainya, tidak ada batasan waktu selama kalori Anda memang masih memperbolehkan, atau kebutuhan akan kalori Anda memang masih diperbolehkan. Kalau sudah melewati batas ya, sekalipun siang juga kita menganjurkan Anda untuk tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, karena Anda sudah terlalu banyak mengkonsumsi makanan, atau jumlah kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, asupan makanan, jumlah kalorinya sudah cukup untuk beraktivitas Anda sehari-hari. Jadi program diet kalori nanti akan memberikan tools ya, semacam aplikasi begitu, yang Anda bisa tahu ya dengan tinggi badan Anda, dengan berat badan Anda, dengan tingkat aktivitas Anda sehari-hari, berapa kebutuhan kalori hariannya. Nah, itu batas maksimalnya. Bahkan kalau misalnya masih ingin menurunkan, Anda di bawah dari batas maksimal kebutuhan kalori harian Anda tadi, seperti itu. Jadi dengan kondisi yang seperti itu terus menerus, nanti akhirnya Anda akan turun perlahan-lahan ya, sampai di titik di mana badan Anda kembali ideal, seperti itu. Tapi mungkin ada yang bertanya, ketika seseorang makan malam katakanlah ya, terlalu mepet di jam tidur, kan akan menimbulkan efek samping dan sebagainya gitu. Jadi untuk spesifik kasus makan malam ini ya, jadi banyak orang yang berpikiran misalnya katakanlah lepas jam 6 sore atau sudah gelap begitu nggak boleh ada makanan. Padahal ya kita sendiri juga tidak menganjurkan untuk makan mendekati jam makan malam. Jadi misal jam tidur, makan malam di mendekati jam tidur. Misalnya Anda terbiasa tidur jam 10 gitu ya, setengah 10 atau 10.15 baru makan, karena akan mengganggu tidur Anda, proses pencernaannya dan sebagainya. Tapi dinner yang kita masih perbolehkan itu ya di jam-jam, di jam 6 sampai jam 8, jam 9. Yang penting tidak terlalu berdekatan, mungkin hanya beberapa menit dengan
jam tidur Anda karena akan mengganggu jam tidur dan sebagainya, akan insomnia, dan kita tidak ingin seperti itu karena fokus dari diet kalori ini adalah menjadikan Anda sekalian lebih sehat seperti itu. Jadi boleh makan malam ya di jam-jam 6, jam 7, bahkan jam 8 kalau memang itu masih beberapa jam sebelum menjelang Anda tidur. Kalau sudah terlalu mepet sih kita memang menyarankan untuk tidak. Makanya sebisa mungkin sih mendisiplinkan diri untuk tidur, untuk makan ya di jadwal di jam yang makan yang telah ditentukan, tidurnya juga seperti itu gitu ya, untuk mendisiplinkan diri. Dan sekali lagi bukan kapan atau when-nya, tetapi how much ya, berapa kalori yang akan kalian masukkan ke dalam tubuh kalian dalam sesi makan malam tersebut gitu. Dan saya rasa dengan penjelasan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat masuk akal. Tidak ada istilah fantastis, bombastis di sini. Jadi misalnya memang kebutuhan kalori, misalnya kita ambil contoh Anda saat ini per hari kebutuhan kalori minimalnya 1800 kilokalori ya. Nah, ketika seharian misalnya Anda baru sampai di 1200, ya is okay lah untuk dinner gitu. Masih punya jumlah kalori yang dibutuhkan sekitar 600 sampai total menjadi 1800. Lain halnya kalau kebutuhan Anda sudah 1800, belum nyampe ke kondisi makan malam ya, baru misalnya sarapan ya, dan juga makan siang. Makan siangnya sudah sampai ke 1700. Nah, itu kalori. Nah, ini kita tidak menyarankan untuk makan malam karena sudah hampir mendekati 100. Saya rasa untuk makan berat agak sedikit sulit mencarinya. Paling minuman manis pun biasanya sudah mengandung 100 kilokalori begitu. Jadi ya patokannya di sini ya, hitungan atau ilustrasi inilah yang jadi patokan kita, bukan siangnya atau sarapannya atau makan siangnya atau makan malamnya. Seperti itu. Ya, itulah program diet kalori, kenapa bisa makan kapan saja. Ya, yang menjadi pantangan mungkin sebisa mungkin sih menjauhi jam-jam makan malam gitu. Kalau jam tidur malam, suka kebalik-balik antara makan malam dan tidur malam gitu. Nah itu jangan terlalu larut dan sebagainya. Tapi ya sesekali kalau misalnya pas lagi emang di luar kota dan sebagainya, kondisinya tadi sibuk banget, mobile. Sekarang kan banyak sekali yang pergi ke luar kota, luar negeri dan sebagainya, dan memang harus makanya cukup larut, itu kan case-case tertentu. Tapi kalau untuk harian sebisa mungkin disiplin ya. Dan patokannya ini dengan ilustrasi yang saya berikan atau contoh perhitungan yang saya berikan ini. Dan nanti setiap orang akan punya ini ya, kebutuhan kalori sendiri-sendiri, akan ada perhitungannya. Semuanya akan kita pantau, akan kita bantu sampai tujuan Anda untuk menurunkan berat badan Anda, untuk membuat tubuh Anda lebih ideal tercapai. Oke ya, langsung saja Anda kunjungi website kami di dietkalori.co.id. Langsung bisa melakukan pendaftaran di sana juga. Nanti kita berikan semuanya paket komplit untuk Anda ya. Kita akan pantau progres setiap perkembangan yang terjadi terhadap diri Anda berkaitan dengan penurunan berat badan Anda. Jangan lupa like, comment, and share untuk video ini. Subscribe juga bagi Anda yang belum subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Dan yang terakhir, silakan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Spotify, ada Facebook, ada Instagram. Silakan di follow untuk menginspirasi Anda, untuk memotivasi Anda supaya kehidupan Anda lebih sehat dari sebelumnya.